Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada mata kuliah penelitian PAUD. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas teknik sampling, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan instrumen dalam penelitian kuantitatif. Oke, langsung saja kita masuk pada pembahasan pertama mengenai populasi dan sampel penelitian. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, kemudian ditarik kesimpulannya. Sampel adalah bagian dari karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Nah, tetapi syarat pengambilan sampel itu harus representatif, artinya mewakili. Nah, sebagaimana kondisi pandemi yang kita alami saat ini. Sebagai contoh, seorang harus rapid test atau swab test dengan cara mengambil sampel. Kalau swab berarti tes usap, kalau misalnya rapid test dengan diambil sampling darahnya. Darahnya diambil beberapa cc, kemudian diuji secara klinis, maka akan diperoleh hasil yang mewakili satu tubuh individu. Sebagaimana misalnya hasil rapid testnya positif, berarti harus melakukan swab test. Selanjutnya akan ditarik kesimpulan bahwa orang tersebut atau individu tersebut positif corona atau negatif corona, seperti itu. Nah, jadi syarat sampling itu adalah representatif, artinya mewakili. Jadi walaupun misalnya hanya diusap atau hanya diambil sampling darahnya, tetapi hal tersebut mewakili dari satu objek ataupun subjek tersebut gitu ya. Jadi populasi dan sampel. Populasi itu lebih besar, generalisasinya itu terdiri atas objek dan subjek, sedangkan sampel itu bagian dari karakteristik dalam populasi. Seperti itu ya, semoga dapat dipahami contohnya dan analoginya. Nah, kemudian dalam penelitian kita akan menemukan populasi dan sampel. Tetapi dalam kan tadi secara medis ya, kalau medis sampelnya itu bisa sampel darah diambil beberapa cc, sampling usap dengan tes swab hanya dioles saja gitu bagian lendir yang ada di hidung seperti itu. Nah, tetapi kalau dalam penelitian pendidikan bagaimana sih teknik samplingnya? Nah, ternyata dalam penelitian pendidikan ada dua macam teknik sampling. Yang pertama, probability sampling atau random. Yang kedua, non-probability sampling atau non-random. Nah, di sini saya akan membahas satu persatu. Probability sampling atau sering kita dengar dengan kata istilah random adalah sebuah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Nah, kalau non-probability sampling atau non-random adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Nah, masing-masing teknik sampling ini memiliki beberapa jenis. Probability sampling atau random sampling itu ada 4. Yang pertama, simple random sampling. Dikatakan simple berarti sederhana, karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi tersebut. Nah, tetapi cara ini hanya dapat dilakukan apabila anggota populasi dianggap homogen. Jadi homogen itu populasinya sama, diambil secara random tanpa memperhatikan strata. Ya, tapi karena populasinya homogen, berarti samplingnya itu representatif, artinya mewakili seperti itu. Contohnya misalnya populasi siswa kelas 5A
ada sebanyak 30 siswa. Nah, saya ambil sampling tanpa memperhatikan apapun, tanpa memperhatikan strata, saya ambil sampling sebanyak 10 orang, misalnya seperti itu. Tetapi homogen, kenapa homogen? Karena 5A adalah mahasiswa PG PAUD eh, yang mengampu mata kuliah penelitian pendidikan, misalnya seperti itu. Selanjutnya, proportionate satisfied random sampling. Teknik ini digunakan bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen atau berstrata secara proporsional. Contohnya contohnya seperti ini. Misalnya pendidikan orang tua, mahasiswa, 5A, PG PAUD. Nah, di sini kan berarti adanya latar belakang pendidikan yang berbeda. Misalnya SD, SMP, SMA, S1, S2, dan S3. Nah, karena proporsional, maka kita mengambil sampel sesuai dengan strata pendidikan tersebut. Nah, contohnya 10% dari orang tua yang tingkat pendidikannya SD, 10% dari orang tua yang tingkat pendidikannya SMP, SMA, S1, S2, dan S3 seperti itu. Jadi representatif dengan memperhatikan strata atau tingkatan yang berbeda karena populasinya itu heterogen, artinya macam-macam tingkat pendidikannya. Kalau tadi kan homogen, homogen itu sama, bisa diambil secara langsung tanpa memperhatikan strata. Nah, tetapi kalau yang proportionate statistic random sampling itu, pengambilan sampelnya itu harus diambil berdasarkan strata karena populasinya itu heterogen. Nah, tetapi cara mengambilnya itu sesuai dengan porsi yang sama, misalnya SD 10%, SMA 10%, S1 10% dan seterusnya seperti itu. Jadi proporsional gitu ya. Jumlahnya sama. Nah, yang ketiga teknik disproportionate statistical random sampling. Nah, kalau teknik ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasi berstrata tetapi tidak proporsional atau kurang proporsional. Sebagai contoh, orang tua mahasiswa yang tingkat pendidikannya SMA itu sebanyak 25, tetapi yang tingkat pendidikannya S1 hanya 1 orang, S2 hanya 2 orang, S3 hanya 3 orang. Nah, otomatis kan tidak proporsional jumlahnya. Nah, jadi diambil untuk yang S1, S2, S3 karena jumlahnya sedikit diambil semua sebagai sampel, tetapi untuk yang SMA karena begitu banyaknya maka hanya diambil beberapa saja seperti itu. Terus ada lagi yang keempat yaitu cluster sampling atau area sampling atau cluster area. Nah, teknik sampling daerah ini digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber datanya sangat luas, misalnya penduduk suatu negara, provinsi, ataupun kabupaten. Nah, untuk menentukan penduduk mana ya yang akan dijadikan sebagai sampel, maka pengambilan sampel itu berdasarkan populasi yang telah ditetapkan. Contohnya, Indonesia terdiri dari 34 provinsi. Maka sampelnya itu hanya menggunakan 10 provinsi, maka pengambilan 10 provinsi itu dilakukan secara random. Tetapi karena jumlah populasinya itu heterogen, maka pengambilan sampelnya itu harus representatif gitu dari populasinya. Jadi harus mewakili gitu ya.
Oke, selanjutnya non-probability sampling atau non-random. Di sini ada beberapa teknik sampling. Yang pertama, sampling sistematis. Sampling sistematis adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi. Misalnya, mahasiswa 5A PG PAUD. Saya hanya mengambil sampel yaitu berdasarkan urutan nomor absen, nomor ganjil saja, atau misalnya nomor genap saja. Seperti itu. Jadi, misalnya nomor genap saja berarti absen nomor 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Jadi samplingnya itu sistematis, urutannya itu ada gitu, dan syaratnya itu misalnya uh, ganjil-ganjil saja ataupun genap saja, seperti itu. Selanjutnya sampling kuota. Nah, sampling kuota ini biasanya digunakan untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah kuota yang diinginkan. Biasanya sering digunakan untuk penelitian survei yang memerlukan banyak responden. Jadi, teknik pengambilan sampelnya itu misalnya 1.000 responden mahasiswa. Nah, berarti selama respondennya belum mencapai 1.000, berarti peneliti harus terus mencari sampel yang ditentukan. Jadi sampling kuotanya itu sudah ditentukan di awal, berarti ke teknik samplingnya itu ya peneliti harus mencari responden sesuai dengan jumlah kuota yang sudah ditentukan tersebut. Terus ada lagi sampling insidental. Jadi insidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan. Jadi siapa saja yang ada secara kebetulan atau insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel dan dipandang orang tersebut dapat menjadi responden yang cocok sebagai sumber data. Nah, contohnya gini, misalnya kita akan mengunjungi sekolah tertentu dengan kepala sekolah untuk mewawancarai kepala sekolah. Nah, tetapi saat sudah membuat janji, sudah datang ke tempat penelitian, misalnya kepala sekolahnya tidak ada dan tugas di luar negeri selama 3 bulan. Nah, kita tidak mungkin kan menunggu kepala sekolah tersebut pulang, otomatis penelitian kita akan menjadi lebih panjang. 3 bulan terbuang hanya untuk menunggu kepala sekolah tersebut. Nah, berarti teknik sampling di sini bisa dilakukan secara insidental. Misalnya, dirubah dari kepala sekolah menjadi wakil kepala sekolah saja yang ada di sekolah tersebut. Seperti itu ya. Selanjutnya purposive sampling, yaitu sampling bertujuan gitu ya, teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu atau tujuan-tujuan tertentu. Misalnya akan melakukan penelitian tentang cara mengajar, otomatis kita menentukan sampelnya itu adalah seorang guru yang ada di kelas, misalnya dengan syarat mengajar sudah memiliki pengalaman mengajar selama 5 tahun, seperti itu. Atau misalnya kita akan meneliti mengenai kualitas makanan, maka sampel sumber datanya adalah orang yang ahli makanan, mengetahui tentang makanan, seperti itu, dengan misalnya latar belakang pendidikan yang mendukung penelitian kita, seperti itu ya. Jadi bertujuan, ada pertimbangan-pertimbangan tertentu. Terus selanjutnya sampling jenuh. Sampling jenuh di sini adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Contohnya, kita akan melakukan penelitian eksperimen di kelas A dengan jumlah siswa sebanyak 30 orang. Ya udah, berarti digunakan semuanya tanpa ada pemilihan-pemilihan yang lain. Pokoknya satu kelas itu digunakan sebagai sampel penelitian kita. Nah, biasanya sampling jenuh di sini digunakan bila populasi relatif kecil, misalnya kurang dari 30 orang. Selanjutnya snowball sampling. Teknik snowball sampling di sini adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil kemudian menjadi besar seperti bola salju yang menggelinding dari kecil menjadi besar. Biasanya sering terjadi pada penelitian kualitatif ya. Misalnya asalnya penentuan sampelnya itu hanya 1 orang, tetapi karena berdasarkan wawancara ditemukan fakta-fakta yang lain sehingga membutuhkan
beberapa data pendukung yang lainnya, otomatis jumlah sampelnya itu misalnya jadi bertambah, jadi 2 orang, 3 orang, seperti itu. Selanjutnya kita akan masuk ke tema skala pengukuran dan instrumen penelitian. Skala pengukuran itu apa sih? Nah, dengan menggunakan skala pengukuran, variabel dapat diukur dengan instrumen tertentu sehingga dapat dinyatakan dalam bentuk angka, sehingga akan akurat, efektif, dan komunikatif. Nah, skala pengukuran itu ada skala rasio, interval, ordinal, dan nominal. Mungkin akan dipelajari dengan jelas pada mata kuliah statistik deskriptif. Nah, pengukuran skala sikap sekelompok orang dapat diketahui termasuk gradasi mana dari suatu skala sikap. Nah, jadi kan skala pengukuran secara kuantitatif itu ada skala rasio, interval, ordinal, dan nominal. Nah, tetapi untuk mengukur sikap, sikap sekelompok orang dapat diketahui dengan menggunakan skala Likert, skala Guttman, rating scale, ataupun semantik diferensial. Nah, kita bahas satu persatu skala Likert. Skala Likert itu digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Variabel yang diukur kemudian dijabarkan menjadi indikator variabel, kemudian dijadikan titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang berupa pertanyaan atau pernyataan. Nah, jawaban dari setiap item instrumen dengan menggunakan skala Likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif. Nah, umumnya skala Likert di sini menggunakan rentang nilai 1, 2, 3, 4, dan 5. Dengan adanya contoh, dilihat di sini, sangat setuju diberikan skor 5, setuju diberikan skor 4, ragu-ragu diberikan skor 3, tidak setuju diberikan skor 2, sangat tidak setuju diberikan skor 1. Nah, skala Likert ini dapat dibuat checklist ataupun pilihan ganda. Mungkin kalian pernah mengisi sebuah angket yang kriteria penilaian itu sangat setuju, tidak setuju, ragu-ragu, atau sangat tidak setuju. Mungkin SS, SR, TS, FTS seperti itu ya, hanya di checklist saja, ataupun misalnya di pilihan ganda A, B, C, D, dan E tinggal diberikan tanda silang seperti itu. Nah, sebetulnya sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju di sana itu memiliki skor masing-masing. Misalnya itu 1 sampai 5 seperti itu ya. Selanjutnya skala Guttman. Nah, mungkin kalian juga pernah mengisi sebuah angket, tidak ada pilihan sangat setuju, tidak setuju, ataupun sangat tidak setuju, tetapi hanya pilihannya ya atau tidak, punya atau tidak, belum atau sudah. Hanya ada 2 pilihan penilaian dengan skor 0 dan 1. 0 untuk pernyataan terendah dan jawaban tertinggi itu diberikan skor 1. Jadi tipenya itu hanya 2 interval, ya tidak, setuju, pernah atau tidak pernah. Peneliti menggunakan skala Guttman apabila ingin memperoleh jawaban yang tegas terhadap suatu masalah yang ditanyakan. Sering dibuat dalam bentuk pilihan ganda atau checklist. Contohnya, apakah Anda punya ijazah SMA? Ya atau tidak? Seperti itu ya.